Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Apa kabarnya kalian? Paham kalian semua dalam keadaan sehat. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh akibat dari pandemi COVID-19. Jadi Bapak harap agar anak-anak semua saling menjaga kesehatan. Tidak perlu keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang sangat mendesak atau penting sekali. Kalaupun harus keluar rumah, maka gunakan masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Nah, kita harus turut serta mencegah penyebaran virus COVID-19 agar kita dan keluarga kita sehat, terhindar dari berbagai sakit penyakit. Jadi, ya, sehat dari Bapak untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai chapter 3. Judulnya What Time Is It? Artinya pukul berapa sekarang? Ya. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, Bapak akan memberikan kompetensi dasar yang harus dicapai. Ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, semua materi yang ada di video ini Bapak harap kalian catat ke dalam buku catatannya agar kalian memiliki catatan sehingga lebih mudah untuk dibaca hari-hari dalam hal memahami materi ini. Nah, materinya yaitu teks interaksi transaksional terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. Nah, ada disebutkan waktu dalam bentuk angka. Ya. Lalu fungsi sosialnya menyebutkan, menanyakan waktu dari keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Oke, look, perhatikan. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyatakan tanggal, menyatakan bulan, menyatakan hari, menyatakan tahun. Ya, yang pertama, to telling dates, we commonly use ordinal number. Untuk menyatakan tanggal, kita umumnya menggunakan ordinal number. Masih ingat? Di pertemuan sebelumnya, ordinal number adalah angka berurutan. Ya, bagaimana cara pengucapan ordinal number? Ya, examples, contoh, tanggal 19 Januari. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya dengan the 19th of January. Ya, yang kedua, Rabu, tanggal 19 Januari. Oke. Wednesday, the 19th of January. Oke, yang berikut, pada tanggal 2 Mei, on the 2nd of May. Now look, perhatikan, preposition that we use to tell date is on. Preposisi atau kata depan yang kita gunakan untuk menyatakan tanggal adalah on. Ya. Example, contoh, I will go to Medan on the 3rd of October. Saya akan pergi ke Medan tanggal 3 Oktober. Ya. Jadi penggunaan preposition atau kata depan untuk menyatakan tanggal yaitu on. Oke. Perhatikan dialog, ya. What's the date today? What's the date today? Tanggal berapakah hari ini? Maka today is on the 21st of October. Today is on the 21st of October. Nah, hari ini adalah tanggal 21 Oktober. Ya, jadi bukan 21 tapi 21st. Ingat, kita menggunakan ordinal number. Oke,
Next, what date was yesterday? What date was yesterday? Tanggal berapakah kemarin? Yesterday was the 20th of October. Kemarin adalah tanggal 20 Oktober. Oke. What date is Kartini Day? Tanggal berapakah hari Kartini? The Kartini Day is on April the 21st. Ya. Hari Kartini adalah tanggal 21 April. Oke, next. What date is Mother's Day? The Mother's Day is on December the 22nd. Hari Ibu ya jatuh pada tanggal 22 Desember. Nah, begitulah contoh dialog sederhana ketika kita ingin menyatakan tanggal. Ya, yang perlu diperhatikan adalah menyatakan tanggal menggunakan ordinal number. Lalu preposition atau kata depan yang digunakan adalah on. Okay, look. These are the names of national days in Indonesia. Ya, you have to memorize them. Ini adalah beberapa hari besar yang ada di Indonesia. Maka anak-anak harus hafal ini. The 21st of April, the 22nd of April, the 1st of May, the 2nd of May, the 20th of May, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang spelling month, menyatakan bulan. Ya, there are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam setahun. Pasti anak-anak sudah mengetahuinya. Ya, perhatikan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ya, itulah nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Jadi hanya sedikit perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Jadi anak-anak pasti sudah tahu ini. Nah, look. Preposition that we use to tell months is in. Preposisi yang kita gunakan untuk menyatakan bulan adalah in. Oke, perhatikan. August is after July. Agustus adalah setelah bulan Juli. April is before May. April adalah sebelum Mei. After May is June. Setelah bulan Mei adalah bulan Juni. Before November is October. Sebelum bulan November adalah bulan Oktober. Nah, kalau anak-anak perhatikan tadi, dalam penulisan bulan, the first character is must be capital. Huruf awal harus menggunakan huruf kapital. Untuk menyatakan bulan, gunakan huruf kapital di setiap huruf awalnya. Next, when do we celebrate our Independence Day? Kapankah kita merayakan hari kemerdekaan kita? Ya, Independence Day is in August. Hari kemerdekaan adalah bulan Agustus. It is on the 17th of August. Nah, look, perhatikan yang dilingkari. Ya, itu merupakan preposition. Jadi preposition in digunakan untuk menyatakan bulan, lalu on untuk menyatakan tanggal. Perhatikan dialog berikutnya. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Dia menjawab, my birthday is in January. It is on the 19th of January. Nah, dia menggunakan preposition in untuk menyatakan bulan, lalu menggunakan preposition on untuk menyatakan tanggal. Ya, perhatikan latihannya. Jadi latihan yang pertama, fill the table with the name of family members. Jadi isilah tabel-tabel berikut ini dengan nama dari anggota keluargamu. Lalu buat seperti ini, birthday, ulang tahunnya kapan. Lalu buatlah pernyataannya seperti ini. Pernyataan pertama, Benny's birthday is in January. Ulang tahun Benny pada bulan Januari. Lalu pernyataan kedua, it is on the 29th
of January. Tepatnya pada 29 Januari. Perhatikan jangan lupa penggunaan prepositionnya. Jadi isilah berapa anggota keluargamu, isikan, lalu tanggal ulang tahunnya atau hari kelahirannya, lalu buat pernyataannya seperti ini. Masing-masing 2 pernyataan. Itu latihan yang pertama. Oke, spelling days. Kita masuk bagaimana menyatakan hari. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, itulah nama-nama hari dalam satu minggu. Anak harus bisa menghafalkannya. Look, perhatikan. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Jadi kalau kita mau mengucapkan hari ini adalah hari Senin, maka dalam bahasa Inggrisnya today is Monday. Oke, perhatikan. After Monday is, setelah hari Senin adalah Tuesday, ya, Tuesday. Before Monday is, sebelum hari Senin adalah hari Minggu, Sunday. After Tuesday is Wednesday. Before Tuesday is Monday. After Wednesday is Thursday. Before Wednesday is Tuesday. After Thursday is Friday. Before Thursday is Wednesday. After Friday is Saturday. Before Friday is Thursday. After Saturday is Sunday. Before Saturday is Friday. After Sunday is Monday. Before Sunday is Saturday. Jadi begitu pengucapannya. Setelah hari Senin adalah hari Selasa. Sebelum hari Senin adalah hari Minggu. Setelah hari Selasa adalah hari Rabu. Sebelum hari Selasa adalah hari Senin. Setelah hari Rabu adalah hari Kamis. Sebelum hari Rabu adalah hari Selasa. Begitu seterusnya. Jadi intinya bagaimana menghafalkan nama hari dalam satu minggu, ya, dan bagaimana mengucapkan. When we write the name of the days, then use capital at the first character. Ya, preposition that used to tell days is on. Ketika kita menuliskan nama hari, maka gunakan huruf kapital sebagai huruf awalnya. Lalu, preposisi yang digunakan adalah on. Nah, perhatikan tabel berikut. Untuk weekdays, ada 5 hari. Ini yang disebut dengan weekdays. Lalu weekend. Akhir pekan ada 2, yaitu Saturday and Sunday. Nah, lalu biasanya pada umumnya, dalam penulisan sering disingkat. Oke. Contoh kalimat, I will go to Medan on Monday. Saya akan pergi ke Medan pada hari Senin. Jadi pakai on, ya, prepositionnya. Lalu on Sunday we sometimes go swimming. Pada hari Minggu kami kadang-kadang pergi berenang. Nah, perhatikan latihan berikut ini. Latihan ini tujuannya agar anak-anak terbiasa dalam menggunakan preposition untuk menyatakan hari atau lain sebagainya. Number 1, I play football, bla bla bla, Sunday morning. Nah, preposisi apa yang cocok di sini untuk menyatakan hari? Maka kita menggunakan on. Nah, preposition on untuk menyatakan hari. Yang kedua, they always practice their voice, bla bla bla, Saturday. Masih untuk menyatakan hari, tentu kita menggunakan preposition on. Number 3, the students are going to go to the museum, bla bla bla, 6:35. Siswa akan pergi ke museum titik-titik jam 6:35. Ini untuk menyatakan jam. Maka preposisi yang digunakan adalah at. Ya, untuk menyatakan waktu kita menggunakan at. Lalu yang berikut, bla 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 Wednesday, we are going to watching the movie. Untuk menyatakan hari kita menggunakan preposition on. Number 5, my sister come bla 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 8 o'clock in the morning. Kita menggunakan preposition at untuk menyatakan waktu. Nah, yang berikut menyatakan tahun. We use preposition in to showing years.
kita menggunakan preposisi in untuk menyatakan tahun. Ya, contoh. Indonesians celebrated the first Independence Day in 1945. Dari tahun 2000 dan seterusnya, pengucapan tahun biasanya menggunakan cardinal number. Contoh, tahun 2000, 2000. Tahun 2005, 2005. Ya. Yang berikut, earlier years are pronounced differently. The first two digits are a number and the last two digits are a number. However, they can be joined by 100 if the last two figures are 00 through 90. Untuk tahun sebelum 2000-an, pengucapannya berbeda. Perhatikan contohnya. Sekali sebagai satu huruf, satu angka, lalu dua digit terakhir juga seperti itu. Inilah dia. Dua digit yang pertama dibaca dengan 19, 19. Lalu 99 dibaca dengan 99. Jadi untuk mengucapkan tahun 1999 dalam bahasa Inggris disebut 1999. 1999. Berikut juga 1945. 1945. Jadi seperti itu pengucapan untuk mengucapkan tahun di bawah tahun 2000-an. Nah, kesimpulannya yang pertama, perhatikan, at digunakan untuk menyatakan waktu, precise time. Perhatikan, at 2 p.m., at 3 o'clock, at dinner time. Waktu makan malam ini juga waktu. At the moment, ya, pada saat ini. Ya, saat ini itu juga menyatakan waktu. Lalu in is used for showing month, years, centuries, and long periods. Jadi in dipakai untuk menyatakan bulan, tahun, abad, dan periode yang panjang. Contoh, in January, inilah untuk menyatakan bulan. In 1978, ini untuk menyatakan tahun. In the next century, abad berikutnya, untuk menyatakan abad. In summer, pada musim panas. Jadi ada musim panas ini ada periode tertentu dia. Ya, jadi ada awal sampai ke akhirnya. Itu yang dikatakan dengan long periods in summer. Lalu yang ketiga, on is used for showing days and dates. Jadi on dipakai untuk menyatakan hari dan tanggal. Jadi on Monday, on the 20th December, on digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. On Monday, on the 20th of December 2002, on Heroes Day, on Sunday. Jadi itu kesimpulannya dalam hal pemakaian preposition kata depan. Nah, untuk kompetensi test, catat, kerjakan dalam buku latihan, lalu kirimkan melalui link yang akan Bapak kirim melalui grup WA. Tetapi jangan lupa materi tadi dicatat ke dalam buku catatannya. Jika kurang mengerti, boleh ditanya melalui WA. I think that's all for today. Good luck and see you.